Gus, dalam. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Saya itu cuma mau ngasih tahu bahwa orang-orang seperti Ustadz Maher, Ustadz Yaya Waloni, Sugi itu tolong jangan diikutin. Ya. Pokoknya apapun ya. Apapun yang tidak sesuai dengan kebangsaan, ngakunya tapi Islam, tidak menghargai kebinekaan tapi ngakunya Islam, tidak mengakui Pancasila tapi ngakunya Islam, jangan diikutin karena percuma. Tujuan daripada akhir cerita-cerita tersebut intinya adalah untuk membuat keruh. Weh, hater Gus Nur berarti fans yang ditertunda Gus. Oh enggak, saya itu enggak pernah komentar, apalagi nonton YouTube-nya enggak pernah saya. Biasa aja. Salam santun dari Bogor Gus. Nggih, waalaikumsalam ya, salam santun. Mangan sumbangan gue foya-foya nek Bali. Apa meneh kuwi lele. Kamu sudah tidak punya senjata buat menyerang saya kan. Kamu tahu nggak? Kaum pekok itu beraninya hanya berkuar-kuar tapi tidak berani menemui saya. Beraninya hanya nyinyir, ancam-ancam, mau bunuh, mau tembak, mau ini, tapi tidak pernah merespon statement saya. Kaum pekok begitu. Ditantang Gus Nur kok ora wani diajak ketemu lu. Wong pekok lho, diomongi bolak-balik mosok kon cerita. Lah tantangan kok di pengajian. Di mana itu, di Jember. Ya saya sudah tahu bahwa pengajiannya itu ditolak, makanya saya tolak tantangannya. Mau koplak. Nanti kalau saya terima, nanti lagi-lagi Gus Arya yang difitnah. Gus Arya membubarkan pengajian gara-gara sama Gus Arya berantem katanya. Izinnya ditolak kan begitu jadinya. Mana Bli? Oke. Dan saya sudah mengeluarkan statement. You kalau mau tantang saya di tempat yang disediakan tabayun, bukan di tempat majelis atau tempat pengajian. Minta alamat tak kasih alamat, Jalan Merdeka nomor 30 Pekalongan. Ya di Solo saya kasih alamat, Bidan Rilis itu kafe kopi lelet itu punya saya, kamu bisa datang ke sana. Loh kan enak, tapi kenapa yang datang cuma anak buahnya, cuma ngajak-ngajak foto sama saya? Emangnya gua artis? Emangnya saya artis ngajak foto saya cuman Gus buat laporan katanya. Ya sudah laporan sana. Cuma dapat ngeklaim hadiah 2 juta buat nyari alamat saya. Bego diborong semua. Nah itu yang pertama. Ya jangan ikuti ustadz-ustadz yang mengatasnamakan Islam akan tetapi tidak pro dengan kebangsaannya. Tidak pro dengan negaranya. Tidak menghargai dengan Pancasilanya, tidak menghargai dengan kebinekaannya dia hidup di Indonesia. Kalau kamu menemukan seperti itu, yang ngakunya ustadz-ustadz atau pendeta-pendeta seperti itu, buang aja, gak usah diikutin. Ya, Gus, bener Gus Arya pernah dilaporin Sugi Nur, lah ya laporin saja. Ya saya itu kan tidak pernah takut, mau dilaporin kayak mau bagaimana kan. Jangan kan laporin saya ke Polda Jatim, laporin sana ke Mabes sekalian. Kalau enggak laporin ke sana, ke CII, PBB ya sekalian. Internasional sekalian laporin saya. Saya tidak takut lapor. Terlalu lebay itu kalian, terlalu panik melaporkan saya. Assalamualaikum Gus Arya. Waalaikumsalam, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kakandaku Bayu Sinden Ratan dari Kudus, Panglima Perang Kudus ya, Panglima Perang ada.
Asu Arya Batagor Goreng, terima kasih atas ucapanmu. Sok bijak ya ora apa-apa. Aku ingin Pak negaraku damai walaupun saya ini orang miskin. Terima kasih Lasni. Amin, doakan ya agar negaramu akan damai. Ajar terus Gus Arya orang-orang pokok. Harus diajar. Gus Nur insya Allah lurus. Ya lurus dari mana? Apa dasarnya lurus? Kalian itu bisanya cuman apa? Karena saking ngefannya, jadi kesalahan itu dibenarkan. Kalian cuma mencari kebenaran dari mereka, bukan kebenaran, pembenaran. Lurus, ustadz yang galak katanya lurus, nggak ada. Yang namanya jihad amar ma'ruf nahi mungkar tidak ada. Model seperti itu nggak ada, wis toh. Percaya ya, nggak ada. Saya terus Gus, amin. Terima kasih atas doanya ya. Nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar kok kayak begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar nggak selalu harus dilakukan dengan kekerasan, bro. Apa kamu dong Gus? Dari Sidoarjo, kami di belakang Gus. Terima kasih saudaraku Yuda. Sikat habis Gus, harus disikat. Terus ya saya kasih tahu, jika Anda melihat mereka yang selalu dalam urusan apapun selalu dikemas dengan agama, ya, saya sarankan jangan ikutin, karena mereka akan selalu menjual agamamu. Mereka akan selalu mengemas agamamu untuk menutupi kebatilannya itu, ya. Ayo saudara-saudaraku, bahaya kita adalah di saat agama kita diserang dari dalam. Siapa yang menyerang? Para pengkhianat-pengkhianat itu, para penjual-penjual agama itu. Ingat itu. Kalian tak kasih tahu itu. Ingat omongan-omongan saya, baik. Ya. Hati-hati, itu yang paling bahaya. Tapi alhamdulillah Ustadz Yaya Waloni pun sudah dilaporkan ke Mabes Polri, ya, tinggal kita menunggu prosesnya. Hukum harus menegakkan setegak-tegaknya, harus, itu wajib. Assalamualaikum guys, salam pemuda-pemuda, insyaallah. Terima kasih doanya. Terima kasih Gus Sore, Gus Arya, masih terus hidup Yaya Waloni. Jadi banyak sekali orang netizen ini menghujat Gus Arya bahwa lah orang Gus kok nggak membela umatnya, nggak membela agamanya. Loh, umat yang mana? Agama yang mana yang harus dibela? Boyo mikir gitu loh. Kita itu jangan selamanya itu dibodohi. Jangan alih-alih kita sesama agama melakukan sebuah kebatilan, pengerusakan, akhirnya kita ikut-ikutan jadi bego. Ini loh cara saya untuk mengawal agamaku. Kita kawal dengan cara seperti ini, salah satunya. Ini loh cara saya membela agamaku. Oh, kamu jangan salah, ini cara saya. Ini cara saya membela agamaku ya seperti ini. Saya kasih tahu sampean. Ya. Gus Arya, apa pendapat Gus Arya soal jihad yang hanya omongan dan juga yang hijrah yang hanya dari penampilan tanpa dibarengi perubahan sifat dan perilaku yang sering disebut hijrah casing? Ya itu orang-orang kayak begitu. Itu nanti ujung-ujungnya hijrahnya juga jual agama, enggak beda jauh seperti itu ya. Assalamualaikum Gus, Purwokerto Biadir Gus, sehat selalu Gus, amin. Terima kasih doanya sahabat. Gus, di kampung saya ada tuh pengajian ibu-ibu dan ada ustadz atau siapalah ceramahnya itu loh Gus, selalu jelekin pemerintah. Nah itu hal-hal yang, jadi seorang ustadz, seorang ulama itu boleh mengkritik tapi punya dasar, jangkauannya juga dengan baik dan benar. Tapi kalau dia condong kepada ujaran kebencian, condong kepada fitnahan-fitnahan yang itu tidak masuk akal dan tidak akan pernah ada buktinya, itu namanya bukan memberi tausiah tapi menggibah.
condong menggibah itu mereka seperti itu. Tidak baik, jangan diikutin. Gus, ya Allah lindungilah presiden dari orang-orang yang jahat zalim. Ya Gus, ya masih di Bali Gus, ya barakallah Gus. Amin, terima kasih. Benar bagi kamu, belum tentu bagi Allah. Oh iya, saya paham itu. Benar bagi saya, belum tentu benar bagi Allah. Tapi Allah menciptakan kita manusia punya pikiran, kita bisa mencerna mana dan yang baik, mana yang enggak. Kita harus bisa menilai itu. Lah kamu paksakan hal yang tidak baik, kamu paksakan untuk masuk ke dalam otakmu. Ya jadinya pekok. Jadinya pekok kalian lo, ini lo cara kita membela. Sama halnya buat kalian yang agamanya non muslim. Sama. Kasih tahu itu. Pendeta-pendetamu atau agama-agamamu, umatmu, jangan pernah kamu menistakan agama orang lain. Ya. Kami kalau sudah berbicara NKRI maka tidak ada minoritas. Ya. Kami kalau sudah bicara kebinekaan mana kami tidak melihat itu Anda minoritas atau tidak. Tapi kalau Anda sudah menghina agama, Andalah menjadi seorang minoritas yang harus kami beri pelajaran. Itunya baik-baik. Dan jangan pula kalian orang-orang yang mengaku mayoritas tetapi picek matamu, buta matamu, tidak melihat bahwa kita ini hidup bernegara, kita hidup berbangsa, kita hidup berbineka, yang harus selalu menjaga keutuhan persatuan negara kesatuanmu tanpa membedakan apa agamamu, tanpa membedakan apa ras dan sukumu. Begitu bro maksud saya. Hati-hati saudaraku NU, jangan ikutin cocok orang goblok ini. Alah Rudianto, kamu itu bukan orang NU. Ya, orang NU tidak ada model seperti kamu. Ya, tidak ada model seperti kamu. Ngopi dulu sambil ngopi ya. Mantap. Kopi Bali itu enak sekali. Kolam renang. Sambil ambilin apa powerbank sih. Sekalian ditutup. Loh, NU nggak ada model kayak Arya loh. Arya memang bukan orang NU, tapi Arya dilahirkan dari keluarga besar NU. Ini Arya orangnya. Kalau kamu penasaran, ya kamu ketemu sama Arya. Tak jamin kamu juga nanti berangkulan sama saya. Kamu di sini cuma nyinyir-nyinyir karena belum sadar. Banyak yang komentar seperti itu. Arya, kamu paling suka sih menjerumuskan seagama katanya. Bukan menjerumuskan. Ini cara saya membela agamaku. Kamu jangan pernah berbicara mana minoritas, kamu mayoritas. Jangan pernah berbicara di depan saya karena saya bukan kaum pekok seperti kamu. Gak laku kamu bicara seperti itu, paham? Itu kelompok-kelompok kadal gurun itu memang harus dihabisi. Walaupun harus ada pertumpahan darah kalau memang terpaksa. Walaupun enggak, itu powerbanknya ambil dulu sini. Enggak apa-apa, nanti dicas lagi powerbanknya. Kamu udah laku berbicara sama saya tentang minoritas atau mayoritas. Kalau kita berbicara berbangsa bernegara, tidak ada yang namanya minoritas atau mayoritas. Tapi kalau kamu berbicara beragama, memang ada minoritas dan mayoritas. Jangan kamu cuma membalut semua itu pakai agama, tapi membalutlah agama dan kamu hidup di sini bernegara berbangsa. Yang kamu harus saling menghormati. Loh susah banget sih, cuma disuruh akur loh kamu itu. Kamu itu loh cuma disuruh akur, berdamai tanpa menyinggung perasaan siapapun. Itu aja sebetulnya. Tapi kadal-kadal gurun itu HTI itu orang-orang HTI yang suka teriak-teriak khilafah. Ya, kami tidak membenci khilafah. Tapi akhlak yang engkau dengung-dengungkan dengan mengatasnamakan khilafah itu tidak berakhlak.
Kamu harus paham itu. Jadi khilafah yang mana? Nanti saya tanya lagi, khilafah mana pemimpinmu? Kamu bingung jawabnya. Imam Mahdi, mana Imam Mahdinya? Nggak ada, Imam Mahdinya itu katanya. Wah, si Felix mungkin. Ini kan repot tuh kayak begitu. Hah? Kayak begitu kan repot, pemimpinnya nggak ada. Kita bukan benci, kita bukan anti Arab, ataupun kita bukan anti yang namanya khilafah, bukan. Tidak seperti itu. Ya pahami itu. Akhlak sama yang mana ya, kayak kamu tukang nyinyir. Loh, saya nyinyir itu melawan opini, menanggapi, merespon atas apa? Kejadian-kejadian dan perlakuan-perlakuan daripada oknum-oknum yang mengatasnamakan agama. Oh, tak sikat siji-siji. Nah, ngomong model ngono kuwi sikat siji-siji entek isisan. Makanya kita selalu support. Ya, Polri, TNI kita selalu support terus sebagai penegak hukum, garda negara. Support orang-orang seperti itu harus dihabisin. Karena apa? Kita punya nawacita. Kita punya Pancasila. Kita punya kebinekaan yang harus dijaga. Semua demi NKRI. Hidup rukun karena NKRI. Menyampingkan semua perbedaan karena NKRI. Tapi kalau kamu berbicara kelompok, habisi kelompok-kelompok model-model radikal kayak begitu. Ini udah jelas. Orang seperti itu tidak baik, nggak boleh dicontoh. Gus, apa bener dulu Suginur dapat pentas di NU? Oh iya, dulu dia baik kok sama NU. Karena sudah ada kepentingan lain, maka dia akhirnya tujuannya menghujat NU. Sama halnya seperti Abah Habib Lutfi bin Ali, Habib Lutfi, Habib Rizik, maaf, Habib Rizik sama, Habib Rizik juga sama dulu. Habib Rizik juga ahli sunnah wal jamaah, NU, juriah Nabi katanya. Dulu baik-baikin, setelah mungkin ada kepentingan, akhirnya NU digempur terus dihabisin terus. Ya, setiap orang sudah dirubah dengan ideologinya, dirubah dengan kepentingannya. Uang, apalagi bicara uang dan kekuasaan, tentu itu yang akan menghasilkan sebuah penggibahan. Akhirnya mau gibah hanya untuk massa, hanya untuk kelompok, hanya untuk kepentingan. Ini loh kepentingan saya untuk cuman ngopi doang. Tuh ngopi saya ya. Di sini nggak ada gelas, adanya kayak begini. Loh, musafir ya begini. Wah, alhamdulillah. Kopi Bali itu enak. Bener, saya itu enggak main-main urusan kopi. Saya ber-NKRI berbadan hukum nggak Gus? Ya berbadan hukum. Mosok tentara langit nggak punya badan hukum, ya ditangkap nanti. Mantap sekali, luar biasa. Ya. Sekarang ini tugas penegakan hukum. Tugasnya apa penegakan hukum? Untuk memproses laporan atas Ustadz Yahya Waloni. Gus Arya, menurut kami nyinyiran bener memberi pelajaran pada sesama agama Islam kok. Emang bangsa ini milik Islam saja. Kalau HTI dan khilafah itu buat aja negara sendiri. Kalau mau rusak negara jangan bawa Indo. Saya dukung Gus Arya. Ya, penegakan hukum harus ditegakkan. Harus itu. Harus diproses. Ini tinggal urusan polisi. Polisi harus bisa memproses siapapun itu, termasuk saya. Kalau salah saya harus diproses. Termasuk presiden. Kalau salah harus diproses. Tentara langit dari mana? Sontoloyo mana? Buktinya bacot. Lah kaum pekok mana ngerti tentara langit itu seperti apa? Artinya apa tentara langit itu? Mana ngerti? Kaum pekok kok diceritain. Mau sampai mulutmu berbusa menceritakan tentang tentara langit, asal usul tentara langit, manfaat tentara langit seperti apa, kok dikasih nama tentara langit, dijelasin pun kamu nggak akan bisa terima karena kamu kaum pekok.
Paham maksud saya? Khilafah memang sesuai aturan Islam, tapi kita di Indonesia ini beragam agama mayoritas Muslim, tapi kita wajib toleransi dan Pancasila udah yang terbaik. Ya. Apapun kamu sebut, mau khilafah kayak kamu mau sebut apapun, kita tidak pernah mengingkari itu, asal kamu harus sesuai dengan tatanan-tatanan yang ada di negaramu. Itu yang cara yang paling baik untuk menciptakan sebuah perdamaian. Ya, buat kebenaran rawe Dewi rantas Gus, iya. Jangan karena keterpihakan berpolitik praktis kemarin, kamu menjadi dungu semua. Kamu menjadi pekok semua. Kamu pekok ya? Kamu pekok ya? Oh. Pekok jangan diborong. Pekok tuh jangan diborong. Apalagi goblok. Apalagi goblok. Koplak kowe ya? Koplak kowe. Oh, Kentir. koplak. Kentir. Kentir. Oh, muridnya Sugi. Muridnya Sugi lo. Oh. Iklan tapi sejenak. Ya. Gitu modelnya. Tidak boleh seperti itu. Apapun kamu mengatasnamakan khilafah lah, kamu mengatasnamakan Muhammad, kamu mengatasnamakan Tuhan sekalipun, ya. Kamu di sini hidup bernegara, berbangsa. Ini Indonesia sudah terjadi seperti ini juga sunatullah, atas kehendak Allah semua, ya. Jadi saya hanya coba melawan zona-zona nyaman kalian. Ini saya lawan, saya benturkan. Biarkan orang menyerang saya, mengkritik saya, mengancam saya, menggerebek saya, menghabisi saya, menembak saya. Wis terserah, menyantet saya, terserah. Wis aku pasrah Gusti Allah. Ya. Tapi kalau kamu nyatakan saya itu harus takut sama kaum-kaum kalian, mohon maaf. Tidak ada di dunia ini yang saya takutin. Mbak jenderal aku ora takut, ora wedi. Mbak presidenmu aku ora wedi untuk menyuarakan hal-hal seperti ini. Kan ini salah. Gus, lu bukan ulama atau nabi, merasa paling benar, banyak nyir-nyir Gus. Loh, saya jangankan kamu sebut ulama, saya pernah ngucap saya ini ustadz aja tidak pernah. Ada orang menyebut ustadz aja saya marahin, saya itu bukan ustadz. Hanya saya ngimbangin pakai peci karena saya punya budaya. Saya pakai sarung karena saya punya budaya ini. Pakai sarung, saya ini orang Nusantara. Saya ini Islam yang ada di Indonesia. Saya ini Islam Nusantara. Sudah. Kenapa kalau saya Islam Nusantara kamu mau kaget, kejang-kejang, kelejotan, terus kamu bilang lagi kafir, liberal, apalagi komunis, munafikun. Nah itu mah dagangan kamu sudah basi, dijual juga udah tidak laku. Tapi kenapa kamu Gus kok selalu mengkritik orang lain? Sekarang bayangkan, jika ada seorang yang membungkus kebatilan itu dengan agama, lantas tidak ada yang mengkritik seperti ini, tidak ada yang mengklarifikasi, tidak ada yang menjelaskan, orang-orang awam akan menjadi santapan kalian. Orang-orang yang suka menjual agama, orang-orang akan diciptakan oleh kaum-kaum mereka. Apalagi orang yang bermedia sosial baru nonton, baru belajar agama, akan ketarik oleh mereka, akhirnya sesat. Mau tidak mau kita semua harus begini. Lawan itu orang-orang seperti itu. Lawan. Sudah. Dikuras Billy. Ya, itu semua akibat apa? Akibat bekas-bekas atau sisa-sisa dari pemahaman keterpihakan terhadap politik praktis. Akhirnya menjadikanmu seperti ini. Pembenaran itu yang kalian lakukan. Sudah jelas salah dibenarkan. Sudah jelas salah itu zalim, sudah jelas itu menggibah, tapi selalu kalian benarkan.
Malah kalian agung-agungkan seolah-olah mereka-mereka yang maju tampil di panggung seolah-olah mewakili daripada perasaan sampean. Lah ini yang salah. Orang Islam sekarang saja sebagian kecil, tidak semua ya, itu pikirannya sudah pekok. Udah jelas loh dalam Islam, orang yang gampang bersumpah itu orang yang tidak baik. Dan itu tidak dibenarkan. Dalam Al-Quran pun ada. Tetapi orang yang mengaku agamanya Islam sendiri pun malah ikut-ikutan pekok. Malah dia percaya orang yang bersumpah katanya. Wah, akhirnya mubalah pun dijual seolah-olah seperti itu. Ada kisah dulu waktu zaman Rasulullah. Sahabat Rasulullah menjual kambingnya waktu itu di pasar. Istilahnya di pasar menjual kambingnya. Ada seorang saudagar mau membeli kambing tersebut. Wahai penjual kambing, tolong bersumpahlah kalau kambingmu ini sehat, gemuk, dan ini banyak dagingnya. Bersumpahlah saya akan beli itu kambingmu. Walaupun itu dibeli kambingnya, dia tawarkan 3.000 harganya. Beliau mau dia dibeli 3.000. Tapi apa jawabannya? Ya saudagar, maaf. Kalau saya untuk bersumpah karena saya menjual kambing, maka lebih baik saya tidak jual kambing saya terhadap saudagar. Akhirnya saudagar tersebut tidak jadi membeli. Tapi tahu apa yang terjadi, saudara-saudara? Kambing yang tidak dijual oleh saudagar tersebut akhirnya dibeli lebih mahal, yang tadinya 3.000 dibeli 5.000 oleh orang. Itulah cara untuk menyelamatkan dari keriaan-keriaan, kesombongan. Dan itu artinya sumpah. Makanya kamu tanya ke Google, kalau nggak punya guru, kamu kalau nggak punya kitab, kalau nggak punya Al-Quran, kamu tanya ke Google, apa sih orang yang gampang bersumpah? Seperti apa sih orang yang bersumpah? Jawabannya di situ akan tahu. Ya, kita manusia, kita orang Islam tidak boleh gampang bersumpah. Bersumpah itu hanya untuk menyukseskan, buat kebohongan dalam berbisnis. Condong ke sana. Makanya Islam tidak memperbolehkan sedikit-sedikit kamu bersumpah, apalagi mubahalah. Itu pekok namanya. Ya, pekok itu namanya. Alhamdulillah kopinya mantap. Kopi Bali. Jos. Maaf tanya Gus, kok nggak pernah bareng keluarga? Harusnya refreshing itu bareng keluarga, bukan dengan cuman bodyguard aja. Loh, saya itu musafir, jadi refreshing saya itu begini. Kalau saya refreshing sama keluarga, saya tidak perlihatkan. Saya tidak live, saya tidak publikasi, karena itu privasi urusan keluarga. Tapi kalau saya live begini privasi ya paling saya, karena saya tidak melibatkan siapapun. Ya. Loh. Dari penjabaran-penjabaran itu, saudara-saudara bisa sikapi bahwa orang Islam sekarang yang mengaku Islam itu pekok. Ngakunya ilmunya tinggi, tapi tidak bisa mengaplikasikan ilmunya dengan baik. Selama menurut pandangan Dek Bro Gus Arya, baik untuk NKRI, baik untuk rakyat Indonesia, baik untuk kemaslahatan umat, lanjutkan rawe-rawe rantas, malang-malang putus, terabas terus, edukasi publik. Iya. Dan kami orang Indonesia Nusantara yang harus memakai pakaian adat Indonesia, pakai pakaian luar negeri, adat istiadat sendiri, dihilangkan kaum pekok. Gak seru beraninya di depan kamera doang Gus. Gus Nur berani ke jalan demo sambil orasi. Lah ini si Arya orang pengecut mau imbangi Gus. Lo beda. Beda itu soal keterbatasan. Kalau Gus Nur itu berani demo di panggung, kalau Gus Arya ini tidak berani di panggung sementara ini. Karena Gus Arya ini musafir. Banyak yang mau ngasih dana ditolak, untuk demo untuk ini ditolak. Ya, musafir itu tidak punya biaya untuk demo. Dan saya tidak bisa jual agama saya, jual ayat-ayat untuk menghasilkan uang dengan mengatasnamakan untuk jihad, tidak mau.
Bedanya itu. Itu soal keterbatasan. Paham maksud saya? Kita tidak pernah yang namanya terima dana anggaran-anggaran untuk itu. Apalagi anggaran-anggaran jihad kita tidak mau. Ya, kamu harus paham itu. Ya. Tapi di saat ini sudah genting sekali, sudah ada komando, saya pasti akan turun paling depan. Ya, kamu buktikan nanti suatu saat. Nanti biar kamu yang nyanyi-nyanyi biar malu. Ya, itu murni pure tanpa ada yang mendanai, tanpa ada yang membiayai. Kita turun ke jalan semua dengan massa yang tidak ada bayaran. Ya. Saya itu musafir, beda. Kalau Sugi Nur itu anggarannya besar, uangnya banyak. Loh, kalau saya itu musafir kok. Oh, saya ke Bali aja dikasih tiket. Saya ke Bali saja saya disiapkan hotel. Saya mau ke Lombok juga ada yang ngasih. Lu namanya juga musafir. Bedanya itu. Anggaran besar. Kalau mereka itu, kalau saya tidak punya anggaran. Ya saya begini. Itu namanya keterbatasan. Saya bisanya jihad untuk mengedukasi walaupun musuh saya banyak. Tapi yang jelas kalian, untuk menemui saya itu paling gampang. Di Solo kamu bisa temui saya dan rilis di Kopi Lelet itu saya. Di Pekalongan kamu bisa temui saya di Jalan Merdeka nomor 30 Pekalongan. Lu mana saya tunggu? Katanya kamu jantan. Ayo kalau jantan tuh temui saya. Nggak usah cuma ngevlog nantang-nantang. Katanya kemarin minta alamat. Ayo. Loh itu namanya apa? Nggak bisa. Kalian kaum radikal mau nyentuh saya, kamu harus izin dulu sama Allah. Kamu mau bunuh saya, izin dulu sama Allah. Bunuh saya, mau bunuh Gus Arya. Ya Allah, minta sana. Lagian ini kaum pekok itu ya aneh. Bisanya di sini cuma minta doa sama Allah. Bukan doa. Ya Allah, tolong dilaknat itu si Arya. Loh Gusti Allah kok disuruh-suruh, pekok ya kamu. Tuhan kamu suruh-suruh. Loh kowe iki sapa to lele? Lah kowe kuwi sapa to Nur? Lah kowe iki sapa to Nur? Ilingo. Oh, koplak kowe ya. Ya Tuhan kamu perintah-perintah. Ya kan lucu kalian itu. Kalau nggak diperintah-perintah diancam-ancam lagi. Jihad sedikit-sedikit jihad, sedikit-sedikit jihad. Loh, Rasulullah dulu sudah mencontohkan bahwa yang namanya jihad itu pasti menang. Kalau jihad itu kalah berkali-kali, berjilid-jilid jihad kalah, namanya jahat. Itu kamu harus introspeksi. Introspeksi kamu. Ingat ya, Rasulullah dulu waktu perang Badar membawa pasukan 330 pasukan sekian. Sedangkan pasukan kafir Quraisy itu pasukannya 1000. Rasulullah berdoa meminta sama Allah, ya Allah tolong menangkan kami ya Allah. Kami takut jika engkau tak menangkan ya Allah, maka tak ada lagi yang menyembahmu. Itu doa Rasulullah kepada Tuhan. Diturunkanlah malaikat. Tung. Dibantai semua itu kaum kafir Quraisy. Ya, akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh pasukan Rasulullah. Nah, sekarang terjadi di Indonesia gara-gara Pilpres, ngelawannya Jokowi agamanya juga Islam, dia juga bukan orang kafir Quraisy. Lah pasukannya juga Jokowi itu sedikit. Sedangkan pasukan Munaslimin totalnya banyak. Loh, ini kan kebalik-balik. Doanya pun sama. Si Ustazah Neno, dia berdoa, ya Allah tolong menangkan kami ya Allah. Kami takut jika engkau tak menangkan ya Allah, maka tak ada lagi yang menyembahmu. Loh nono lah kowe iki sapa? Gusti Allah kok diancam-ancam? Ya kan lucu. Ya Tuhan kok diancam-ancam? Ternyata peperangan itu tidak dihijabah sama Allah. Akhirnya kalah peperangan itu. Ini kan lucu. Lu dulu Rasulullah melawan kafir Quraisy, Neno ngelawan orang umatnya sendiri, orang agama Islam sendiri, presidennya sendiri. Lu ngaco ya. Yang bener. Itu nggak ada itu dalam sejarah Islam itu baru ini itu yang namanya
Ada demo 2122 rasa perang Badar. Baru ini. Lu mau ngerusak Islam apa bagaimana? Kalian itu tak diamkan. Umat Islam sebagian besar itu selama ini diam melihat tingkah-tingkah kalian kaum pekok. Tapi jangan sampai nanti orang pada kumpul semua, dari gunung pada turun gunung, dari santri pada keluar semua. Kamu jangan salahkan itu kalau sudah itu terjadi. Habis kalian. Hah? Kata siapa tadi itu? Rudianto Tamidung pengennya gelut wae kayaknya sombong ki wong, mentang-mentang duwe ilmu debus. Iya, Suginur punya ilmu debus. Terus Nur gak jelas mondoknya tahu-tahu buat pesantren diulang opo. 212 pokok wah. Bagus nek kon turun gunung. Ya modelnya begitu. Gus Arya, apa mungkin Gus Nur itu Umar masa kini ya? Iya Umar. Iya Umar. Bener Umar mungkin, Umar Bakri. Ya. Umar Pekok. Ngakak lihat di muka Musuki berapa hari lalu. Suara keras nggak direspon sama pemerintah berjuang demi Islam. Tapi nggak pernah berhasil. Kalau kamu mengatasnamakan berjuang demi Islam tapi tidak berhasil, tidak diijabah sama Allah, berarti ada yang salah. Itu bukan jihad. Jangan suka mengatasnamakan jihad. Itu namanya jahat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau mau jihad di sini di Bali. Kalau mau jihad di sini di Bali kalau berani. Makanya Bali ini menjadi salah satu pulau ikon. Pulau yang sangat rukun antar umat beragama. Loh, saya di sini belajar. Lah kalian di sana kok eker. Bali ini loh orang pada bahagia di sini. Makmur, hidupnya tenang. Karena apa? Di sini sangat percaya walaupun agamanya apa, rasnya apa, sukunya apa. Yang penting itu manusia, kita di sini wajib menghormati. Kamu masuk Bali di sini kurang ajar ya malapetaka. Betul beli? Betul ya? Malapetaka ya namanya. Malapetaka. Yang di atas yang hukum loh. Betul. Di sini damai, ini ikon ini Bali ini. Ini contoh, harusnya kalian itu kaum-kaum gurun itu hidup di Bali di sini biar kejat-kejat, biar kamu stres semua. Jangan suka menghakimi sesama manusia. Urusan dia agamanya apa, urusan dia rasnya apa, urusan dia seksi ataupun pakai hijab, itu urusan hidayah Allah semua yang tunjukkan. Bukan kamu yang harus menghakimi. Kamu itu hanya manusia yang hina sama seperti saya. Kalau Gus Arya bilang seperti ini, kemarin debat pendeta antara Ustadz Yahya Waloni vs pendeta Isra Soru, kita layangkan kemarin ke Mabes Polri karena memang itu tidak baik. Kalau itu terjadi, bisa terjadi namanya perpecahan antar umat beragama. Kita laporkan itu agar tidak dikasih izin. Kami punya hak Cyber NKRI untuk melaporkan itu. Kami Cyber NKRI punya hak untuk melaporkan seperti itu. Karena nanti akan menambah-nambahi lagi tuh huru-hara itu. Perpecahan lagi itu tidak baik seperti itu. Sama halnya Ustadz Yahya Waloni sekarang dilaporkan di Mabes Polri itu. Hukum harus memproses. Sudah dilaporkan ya, saya kasih tahu semuanya kalian, teman-teman. Ustadz Yahya Waloni sudah dilaporkan. Ya, bisa dilihat di fanpage saya itu laporannya, surat laporannya, bukti dari kepolisian ya, dari Mabes, dari Bareskrim. Ya, biar tahu. Saya yakin orang-orang yang tidak sejalan dengan saya, yang tidak bisa
berpikir secara hakikat, pasti akan menghujat saya. Orang Islam kok malah menyudutkan Islam. Loh, mana ada menyudutkan Islam? Ini urusan individu. Loh, kamu harus paham itu. Kalau saya berbicara dengan seseorang bukan berarti berbicara kepada agama. Agama itu bukan manusia. Agama itu sebuah wadah yang di dalamnya itu ada manusia. Saya ini berlaku bukan untuk agamanya, tapi individu manusianya, oknum-oknumnya. Kita kasih tahu biar paham sampean. Ya. Lalu kenapa kamu Arya melaporkan Ustadz Yahya Waloni? Lah, karena salah. Coba kalau bangsa ini ada seseorang yang berpikiran sama, penegakan hukum harus dijalankan setegas-tegasnya, maka kita tidak akan terjadi yang namanya konflik. Hidup ini akan damai. Kita selalu kedepankan asas kebenaran dan aspek hukum. Intinya itu, kita hidup berbangsa, kita hidup bernegara. Ya, harus seperti itu. Ya, tapi kamu kurang ajar. Sesama Islam kok masa mau dilaporin? Bukannya kamu bela Islam, kamu musuhin kaum kafir katanya. Loh, mana kaum yang kafir? Mana kaum yang Islam? Berbicara individu kok berbicara kaum? Berbicara individu kok berbicara kelompok? Urusannya sama Ustadz Yahya Waloni. Kalau berbicara sama Ustadz Yahya Waloni berarti tidak ada urusan dengan kalian. Ini namanya penegakan hukum yang harus ditegakkan, wajib. Tapi kamu nggak membela Islam. Loh, ini cara saya membela agama Islam. Saya yang beragama Islam, inilah cara saya untuk menjaga marwah nama Islam. Karena Islam tidak mencontohkan seperti itu. Menantang, menciptakan isu sara, ujaran kebencian. Semua pendeta-pendeta seolah-olah ditantang semua. Ayo berani nih lawan saya. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam kita, Islam rahmatan lil alamin, mengajarkan saling mengasihi, memberikan toleransi. Itu yang benar. Kenapa itu tercuitkan seperti itu? Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Saya juga Islam tapi tak gampang kafir mengkafirkan. Ya, nggak boleh. Orang Islam pun yang namanya kafir, orang Islam pun kalau tidak sholat itu namanya juga kafir. Sama berlaku. Apa mentang-mentang kamu orang Islam terus kamu suci dari kekafiran? Tidak ada. Kafir itu dibagi 3, salah satunya itu. Kamu tidak sholat pun ya kafir. Saya pengen tahu, ya. Saya pengen tahu agama Anda Islam. Yang kalian setuju, ketik di sini Islam setuju. Saya Islam setuju. Kalau yang tidak setuju dengan statement saya Islam tidak setuju. Kamu ketik begitu. Saya pengen lihat, saya bacain. Ada berapa banyak? Ada berapa banyak? Coba saya pengen lihat. Islam setuju ya. Saya Islam setuju, betul. Lanjut ke saya Islam setuju loh ini. Saya Islam setuju. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya Islam setuju. Mana yang tidak setuju? Yang tidak setuju cuman Iva. Saya Islam tidak setuju. Berarti mereka Islam yang suka mengatasnamakan Islam garis keras, garis lurus katanya. Setuju. Saya Islam setuju. Toh banyak kok di sini yang Islam yang setuju dengan saya. Nah, tuh, ya. Saya Islam setuju. Saya Islam setuju ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ini bisa diterima oleh khalayak masyarakat umum. Saya Islam setuju. Lanjut Gus ya. Insya Allah. Saya Islam setuju banget ya. Islam setuju Gus Arya sama Gus Nur Akur. Saya Islam setuju Gus. Saya cinta Allah ya.
Saya dari Papua, saya Islam setuju ya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya. Ini juga bagian daripada edukasi. Agar orang-orang yang merasa tidak setuju biar berpikir sadar. Kenapa sih si Arya ini gemblung bajingan tengek katanya. Si kafir Arya ini kenapa sih banyak yang setuju gitu. Karena kalau kita berbicara untuk perdamaian, lah itulah agama. Kamu dilahirkan di dunia, diciptakan di dunia bukan menjadi agama. Ingat itu baik-baik. Jangan pernah kamu menuhankan agama. Kita dilahirkan menjadi manusia. Seburuk-buruknya itu manusia pasti bermanfaat untuk agama dan bangsa. Agama yang mana ya agama masing-masing. Urusan agama dia apa itu urusan Allah. Allah yang memberi hidayah. Urusan dia masuk Islam atau bukan itu urusan Allah, itu urusan hidayah, bukan urusan kamu yang harus menghakimi. Ya. Gerombolan begundal 212 Monas Limin penumpang gelap. Itu orang-orang penumpang gelap yang seperti itu. Orang yang suka teriak-teriak khilafah, khilafah, khilafah. Mana ketuamu? Tidak punya. Mana pemimpin khilafahmu? Tidak punya. Lu koplak hanya jiplak ning Al-Qur'an ono khilafah gawe khilafah. Saya Islam setuju. Ya, setuju semua ini. Nah, nih, kamu harus introspeksi, maka ada yang salah dalam berpikiran kamu. Kalau kamu seandainya tidak bisa mencerna apa yang saya katakan, insya Allah inilah untuk menciptakan sebuah perdamaian. Gunanya kitab suci Al-Quran pada malam 17 Ramadan atau yang dikenal sebagai malam nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan sama Allah kepada Rasul. Itu untuk menciptakan apa? Karena waktu itu Timur Tengah konflik, peperangan terus itu saat itu. Maka diturunkanlah Al-Quran agar apa? Agar manusia bisa dimanusiakan. Kalau dulu Rasulullah mengislamkan manusia, cara jihadnya Rasulullah mengislamkan manusia. Sekarang sudah terbalik itu kaum pekok. Rasulullah Nabi saja mengislamkan manusia. Kalau kalian mengkafir-kafirkan manusia, lu itu kan pekok namanya. Saya Islam setuju dengan Gus Arya. Iya, terima kasih atas support. Itu kan pekok. Terus ada setiap NU mengeluarkan statement pasti dibully. Setiap NU mengeluarkan statement pasti diserang. Lo kalian itu pekok. Lo NU kok dilawan. NU itu wadah. Termasuk pintu orang mengenal Islam itu NU. Di dunia bukan cuma Indonesia. Di dunia ini khususnya juga di Indonesia, orang lahir mengenal agama Islam itu NU. Tak kasih tahu kalian. Berarti NU itu apa? NU itu sebuah pintu bagi manusia mengenal Islam. Pintunya dari mana? Lewat siapa? Ya bapakmu. Pas kamu lahir diadanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu diadanin. Bapakmu tuh orang mana? Diajarkan sama kiai ulama siapa? Dari NU. Lah itulah pintunya, itulah gerbangnya. Nah kok denger The Santri aja koplak, sarapmu langsung kejang-kejang. Ada seorang Islam agama Islam di saat perayaan wihara apa namanya kalau di Bali itu, orang Hindu itu. Orang Islam mengawal, orang Banser mengawal, kalian bully katanya. Kafir katanya. Lu ini namanya menghormati antar umat beragama. Mereka punya hajatan, mereka punya kegiatan. The Santri baru modelnya begitu, ada seorang santri yang pakai kerudung menyerahkan tumpeng kepada pendeta, kamu bully. Loh, ini urusan iman sama Allah. Makanya belajar jangan cuma syariatnya saja, kamu harus ngerti hakikat. Ini hakikat nih. Ini. Nah, ini cara-cara. Nah, ini marifat nih. Ini cara-caranya marifat nih, kopi nih. Kalau hakikatnya begini. Wah, mantap lah. Hakikat adalah rasa. Rasanya kopi ternyata manis ya, ada pahit-pahitnya. Lu begitu. Nah, syariat itu apa? Cara membuat kopi harus ada kopi dan gula. Kalau kamu syariatnya dengan namanya kopi tok tanpa gula, hakikatnya rasanya akan pahit karena tidak pakai gula.
Dut. Saya Islam setuju iki. Mamke Adam 3 tahun. Mereka sok suci Gus, ya itulah mereka. Apapun hal-hal kejahatan atau kebatilan bungkuslah dengan agama. Hanya itu yang kalian bisa. Itulah mereka daripada kaum-kaum dajjal. Ingat sahabat-sahabatku, HTI sama dengan dajjal. Orang yang mempunyai pemahaman HTI, yang dia perjuangan seolah-olah mereka jihad di jalan-jalan HTI, sama dengan jihadnya para PKI, jihadnya para dajjal. HTI, PKI, dajjal itu sama jadi satu. Kenapa saya bilang begitu? Dulu sudah jelas-jelas faktanya yang membantai, yang mengusir, yang membunuh semua para PKI itu orang dari NU Ansor Banser. Kenapa malah NU Ansor Banser yang difitnah menjadi PKI? Itu pertanyaannya. Lu kan pekok namanya. Lu PKI lu yang numpas itu adalah orang-orang Banser. Itu lo pekok namanya, tak kasih tahu sampean. Nah, orang-orang zaman now tidak ngerti sejarah seperti apa. Tak ceritain makanya, ya. Jadi saudara-saudara, inilah cara saya membela agamaku. Inilah cara saya menjaga marwah agamaku. Bukan membela agamaku, bukan ding. Salah saya. Saya dengan seperti inilah menjaga marwah Islamku. Kenapa seperti itu? Agama tidak perlu dijaga bro, tapi agamalah yang akan menuntunmu. Agamalah yang akan menjagamu. Agama yang akan membelamu di saat kamu nanti sakaratul maut, disiksa di alam kubur. Agama itulah yang kamu jalankan, yang akan membelamu. Bukan malah kita itu harus membela agama. Cukup di dunia maupun di akhirat agama yang membela kita, yang membimbing kita, yang menuntun kita. Kita cukup menjaga marwah agama kita. Itu yang betul. Ya. Arya, kamu ini sebenarnya siapa kok goblok kamu murtad aja sekalian bahlul. Loh, kamu itu memang model-modelnya begitu. Kaum pekok itu kalau ndak bilang saya liberal, PKI, komunis, murtad, syirik, apalagi kafir, ya itu kamu, karena kamu itu selalu membalut semuanya itu dengan agama. Pokoknya kalau menghujat di media sosial pasti bau-bau agama. Kalau nggak liberal pasti murtad, kalau nggak murtad pasti jalim, kalau nggak jalim pasti dajjal. Kalau itu kalian, senjata kalian seperti itu. Dan senjata itu kamu jual sudah tidak laku, sudah basi. Orang sekarang sudah cerdas. Ada yang kepanasan Pak Ketua, biarin aja biar pada mati sekalian. Mati kepada kekonyolan, mati bersama jihadnya, jihad tapi jahat. Ya, itu orang radikal itu, orang yang mengatasnamakan Islam garis lurus. Islam opo kuwi? Wono Islam kok garis lurus barang. Giliran ada yang bilang kita Islam Nusantara, kalian pada kejang-kejang. Lo kalian tuh pekok. Mana ada Islam garis lurus? Berarti kamu bengkok. Gus, hakikat itu apa? Hakikat itu ya kayak minum kopi begini rasanya ini. Hakikat adalah rasa, nikmat. Mantap. Setelah membuat kopi, bagaimana caranya kita membuat kopi? Syariatnya adalah harus ada gula dan kopi. Ya, ini syariatnya ini. Setelah ada gula dan kopi diaduk-aduk menjadi, kita akan minum. Wah, ternyata hakikatnya kopi Bali rasanya begini, mantap sekali. Ini hakikat namanya, rasa, ya, rasa, hakikat, jos, ya, mantap. Kopi Bali rupanya mantap, rasanya wow, gitu dong. Sahabat-sahabatku, si Maher,
Jadi kita bahas si Maher. Saya juga bingung, saya belum pernah menyentuh sedikit pun tuh si Maher itu karena jauh dia. Dia dari Sumatera kalau tidak salah. Kalau saya telaah dengan cara dia ngajinya, nyinyirnya mulutnya, mohon maaf kayak perempuan. Ngomongnya itu memang pintar, agamanya pintar. Tapi untuk caranya tidak sesuai dengan akhlakul karimah. Tidak berakhlak. Itu juga tidak boleh dicontoh. Tapi ya saya bingung juga kalau banyak jamaahnya itu orang-orang seperti itu. Saya heran. Itu si Maher itu sangat membahayakan itu. Jangan pernah diikuti. Jangan pernah ikutin. Itu aib bagi salah satu ustadz yang ada di dunia. Aib. Dari panggung doang lu ngabur kamu. Saya itu bukan nyari panggung, musafir kok nyari panggung, gundul mamplak. Kalau nyari panggung dari dulu saya dipanggil sana sini. Saya tidak mau. Karena saya cukup jadi artis aja. Artis kontroversi ya. Untuk menyadarkan kadal-kadal gurun itu. Kamu pekok, saya cukup jadi artis itu aja. Insya Allah kalau ini baik membukakan orang-orang yang awam tidak akan terhasut oleh mereka yang pemikirannya pekok. Mampir di Pulau Lembongan Bali Mas Arya, NKRI banget di sana. Ya jemput saya lah. Menawarkan kalau tidak jemput saya ya saya tidak tahu jalan sana. Apapun perjuangan Anda selama membela NKRI menjaga martabat Islam Nusantara yang diwariskan para wali kula ngaturkan matur suwun. Terima kasih. Kadal gurun itu pengkhianat. Gus Arya spesialis kaum pekok ya. Saya spesialis kaum pekok. Saudara-saudaraku, tatkala kita diserang, kita dijajah budaya kita, sungguh tragis selama ini saya diam. Saya sudah 2 tahun terakhir ini saya keluar dari kandang macan. Karena saya salah satu macan, anakan macan waktu itu. Dan saya sudah besar sekarang menjadi macan. Macan yang tiba-tiba, tapi macan ompong ya, orang duit-duit, orang apa-apa, yang penting macan. Saya hanya miris dan tragis melihat keadaan negeri ini. Banyak sekali para bajingan-bajingan begundal yang selalu memakai alat peperangan itu dengan agamaku. Agamaku selalu yang dipakai. Saya hanya berpikir, ini kalau agamaku diperlakukan seperti ini terus, budayaku dijajah seperti ini terus, maka Indonesia akan hancur, maka Islam yang kita yakini akan dihancurkan mereka. Siapakah mereka? Merekalah dajjal-dajjal yang sesungguhnya. Dajjal mereka. Tak kasih tahu. Mereka itu dajjal yang sesungguhnya. HTI sama dengan PKI. Mereka itu adalah pemahaman-pemahaman dajjal. Sepintar-pintarnya seorang kiai dan ulama, dajjal lebih pintar. Iblis lebih pintar. Mereka bisa menjelma menjadi apapun itu untuk menjajah negaramu, untuk menjajah agamamu. Hati-hati. Ya, di fakta loh. Saya tidak berbicara yang mengada-ada. Ini fakta. Bisakah saya ikut cyber NKRI? Oh boleh. Saya itu senang sekali. Saya itu mendirikan cyber NKRI sudah 1 tahun yang lalu. Sampai sekarang alhamdulillah anggota kita resmi di seluruh pelosok negeri, bahkan di luar negeri, di seluruh dunia ada. Setiap daerah ada. Cyber NKRI Taiwan ada, cyber NKRI Hongkong ada, yang di Swedia ada, yang di Amerika, di USA ada, yang di Australia ada, di mana-mana ada. Ada cyber NKRI. Di seluruh Indonesia apalagi banyak sekali. Banyak sekali. Dan ternyata dengan berdirinya cyber NKRI sangat bermanfaat. Kita bisa bersama-sama bersatu. Ini bukan cyber NKRI berdiri bukan untuk mengawal presiden, bukan. Ini selamanya. Hoax, ujaran kebencian, isu sara, kita sosialisasi itu, kegiatan itu. Kita lawan ujaran-ujaran kebencian. Kalian dibekali identitas yang sangat resmi dari cyber NKRI, ya. Karena cyber NKRI bermitra dengan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi kita rakyat punya kewajiban untuk itu, untuk membantu penegakan hukum termasuk, ya. Jadi kalau kalian bergabung di cyber NKRI ya insya Allah
Kalian bisa ikut memediasi jika menemukan ujaran kebencian siapapun itu, entah itu artis, entah itu ustadz, entah itu pendeta, siapapun, jeblosin mediasi pada hukum. Nah, itu dengan adanya Cyber NKRI, fungsinya adalah untuk menangkas hoax, ujaran kebencian dan isu sara, termasuk deradikalisme. Ya, kita perangi itu semua. Percuma Gus kalau dijelasin hakikat pakai kopi. Kadrun mana ngerti? Ya nggak ngerti, Kadrun itu nggak pernah ngopi. Ya. Biasanya minum air kencing onta kalau Kadrun itu. Ya, kopi di sini di negaranya sendiri enak. Lah kok nyari air kencing onta jauh-jauh gitu. Ngaco. Gus, kalau seandainya Gus di penjara bagaimana? Loh, kalau saya salah di penjara ya diterima lah. Ngapain harus demo-demo? Ya biarin saja. Kalau saya di penjara berarti ada yang salah, intinya begitu. Jos? Suryadi, siapa yang mempenjarakan Gus Arya? Salah alamat Anda. Hahaha, yang disampaikan kebenaran coy. PKI udah tumbang, sekarang yang berulah Kadrun ya. Gus, ini nampaknya emas asli dari bumi Indonesia. Aduh, terlalu lebay deh. Udut Samsu. Gus, minta nomor kontaknya, ingin gabung di Cyber NKRI. Lagi live dulu sebentar. Ini nomornya saya sebutin. Nomornya saya enggak hafal. Nanti saya akan cantumin aja di saya akan sematkan komentar saya di channel ini nanti ya. Masa Unar bener kok di penjara? Iya. Alah Gus, laporin Yaya Waloni. Dong, udah. Sudah, Ustadz Yaya Waloni sudah dilaporkan. Main-main ke Medan lah Arya. Oh ya, saya sering ke Medan. Sahabat-sahabat saya banyak di Medan kok. Termasuk orang-orang Cyber NKRI di Medan tuh banyak sekali. Pasukan gurun, kejang-kejang, pejuang nasi bungkus ngoceh. Bagaimana kamu menjudge bahwa saya ini pasukan nasi bungkus? Demo aja saya tidak pernah. Bu yang sedikit levelnya tinggi gitu loh, jangan nasi bungkus. Masa nasi bungkus kamu nyinyirin saya? Terus coba hadir main ke pesantren, insyaallah ya. Kita sering ke Jombang. Ke Tambak Beras kita sering. Cuk, ngomong kau di Medan. Aku udah sering ngomong di Medan. Nih, kamu ndak percaya. Ini yang di sini juga yang dari Medan banyak sekali. Kok kamu intimidasi saya suruh main-main ke Medan? Ini ya. Yang dari Medan, Cyber NKRI ketik. Medan Cyber NKRI. Nih, kamu lihat ya. Kamu lihat ini. Yang komentar Cyber NKRI Medan, kamu ketik Cyber NKRI Medan. Yang dari Medan silakan. Tuh kamu lihat. Tuh Medan saya tuh, lihat tuh. Cyber NKRI Medan hadir tuh. Lihat, baca itu kamu yang nyinyir yang dari Medan. Gak usah ngaku-ngaku Medan kamu. Dan kamu nggak perlu ya untuk menghujat kamu bawa daerah, nggak perlu. Untuk menciptakan sebuah permusuhan atau konflik bawa daerah, jangan pernah kamu. Itu namanya pekok. Ya. Pekok namanya. Itu Medan tuh, lihat. Pada komentar tuh Medan tuh. Kamu Medan di mana? Kamu inbox saya sini. Nanti biar ada anggota-anggota saya yang di Medan. Medan mendukung Mas Arya tuh, lihat. Jangan bawa Medan kalau untuk menciptakan sebuah konflik, jangan pernah bawa daerah. Karena kita sangat kenceng sekali untuk kebinekaan. Ya. Ya. Kalau denger ceramah Gus Nur, Yaya Waloni dasku ngeluh.
Kamu itu ngomong aja yang besar, matamu lihat itu di Papua. Itu bahasa yang kamu duplikasi dari Gus Nur, Sugi Nur. Papua sudah aman. Ya. Sudah diterjunkan TNI Polri untuk ngurusin. Itu sudah khusus orang yang ngurusin untuk masalah konflik Papua. Kamu saja yang terlalu lebay, hal-hal isu itu dijadikan alat untuk menyerang. Untuk membuat narasi itu kamu. Ya, kamu kan paling senang kalau Indonesia rusuh. Penjilat kamu itu, pengkhianat. Untung kamu nggak di Kalimantan. Di sini aku kasih anjing katanya. Pernah ceramah di Medan biar aku datang. Kamu salah. Kenapa saya harus ceramah? Saya bukan ulama. Saya bukan seorang ustadz. Kamu itu pekok. Kamu pekok sekali. Kamu tidak paham. Kamu tuh tidak tahu profil saya seperti apa. Saya itu tetap musafir seperti ini. Ya jadi tidak perlu kamu ancam-ancam saya. Udah bosen diancam-ancam kamu. Beraninya cuma di media sosial. Datang ke alamat saya, ke tempat saya. Baru itu jantan. Ya. Jakarta hadir Gus, siap Surya training sih. Oke, ini karena di Bali sudah mau maghrib, kita sudahi dulu live-nya. Kopinya tambah lagi Gus biar tambah syahdu ya. Nanti malam kita lanjut lagi insya Allah. Malam ini kita sudahi dulu. Terima kasih buat sahabat-sahabat NKRI, pecinta NKRI, penjuang NKRI, tetap gumingkan perjuanganmu, semangat bela negaramu untuk negaramu. Kawal terus marwah agamamu. Agama yang mana? Agama kalian masing-masing. Ya, kita tetap Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita akan habisi, kita akan kikis semua kaum-kaum pekok atau kaum-kaum kadal gurun. Kelompok-kelompok kadal gurun sejatinya mereka adalah para dajjal yang selalu membungkus kesesatan, kebatilan, kejahatan dengan agama. Ingat, musuh kita sekarang itu. Kita harus sikat habis mereka. Tidak usah takut. Jangan pernah takut. Allah semua untuk urusan nyawa. Mati dan hidup urusannya Allah. Nek durung wayahe mati ya ora bakal mati. Wes titik. Berjuang sebelum kamu mati. Ya. Berjuang kita sebelum gugur. Selama kita masih bernafas, kita cuang untuk negaramu.